ini sangat kalau menurut saya bersejarah ya bisa diabadikan begini. Baru seumur-umur bangga dan haru ya. Baru kali ini Presiden benar-benar menanggap aspirasi Raja dan Sultan selama berdirinya Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Ini bukannya kita, ini malah Presiden yang mengundang ke sini. Suatu kebanggaan. Moga-moga 2018 ini awal yang baik untuk Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Baru Presiden kali ini yang memang perhatiannya sangat besar dan penuh kepada keraton dan pelestarian kebudayaan. Saya terkesan dengan kepedulian beliau terhadap budaya. Saya mohon untuk dilanjutkan karena bagaimanapun di Indonesia ini pariwisataannya 100% didukung oleh kebudayaannya. Presiden sekarang ini Pak Haji Joko Widodo memang tampil beda karena beliau itu betul-betul mencintai kebudayaan. Saya melihat apa yang dijalankannya sekarang, apa yang ditulisnya sekarang, kan gitu ya. Semuanya adalah untuk mengedepankan hak-hak daripada kerajaan kesultanan yang dulu ada dan sekarang tertinggal. Rasa sangat berbahagia ada kesempatan diberi pada kami untuk mengaudiensi dengan beliau. Memang betul Bapak Presiden ini adalah sebagai betul-betul kesatria dalam kebinekaan, sangat menghargai nilai-nilai luhur, dan dia adalah milik bangsa kita semuanya, milik suku-suku yang ada. Dan kami Raja-Raja Sultan Nusantara ini baru pertama kali ini mengadakan seperti ini audiensi, diterima dengan baik. Ini suatu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi kami Raja Sultan Nusantara ini. Mudah-mudahan Bapak Presiden dan untuk Presiden selanjutnya pun demikian juga nantinya, supaya kebinekaan kita itu tetap utuh dalam NKRI ini yang tercinta ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pengusahaan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ini sudah 73 tahun Pak Presiden, sehingga seolah-olah sudah tergerus nilai heroisme. Seolah-olah sudah tergerus nilai kepahlawanan yang dulu terpuncak membuncah dalam rangka tegak berdirinya revolusi kemerdekaan. Tapi percayalah Bapak Presiden, kaki-kaki kuat, kokoh dan semangat spirit kekuatan kepahlawanan itu ada pada kami. Kenapa? Karena pendahulu-pendahulu kamilah yang dulu untuk tegaknya NKRI ini. Karena itu pada kesempatan ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara strategis, baik jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang ingin kami sampaikan. Pertama, tentunya dalam jangka pendek, kami ingin keterlibatan keraton ini secara nyata, implementasinya, dan betul-betul interaksinya dalam kehidupan bangsa dan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan. Sehingga setiap hari kita bisa memberikan kontribusi dan interaksi dengan kebijakan-kebijakan Bapak. Dan hal-hal yang ada pada kisaran-kisaran suara terbawah. Sehingga Bapak bisa memonitor langsung, bukan hanya pada tingkat-tingkat laten, tapi juga pada tingkat-tingkat manifest. Kemudian pada jangka sedang, tentunya di setiap tempat keraton-keraton ini mempunyai perbedaan. Dari penerimaan daripada masyarakat maupun juga dari unsur-unsur pemerintah. Kami menginginkan unsur-unsur keraton ini, keraton raja yang mempunyai rakyat, yang mempunyai sejarah, ikut di dalam Forkopimda. Sehingga ikut menentukan dalam arah-arah pembangunan di daerahnya masing-masing. Dan ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada sebuah kebijakan daripada yang mulia Bapak Presiden. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, ini jangka panjang Bapak Presiden. Sangatlah miris melihat di beberapa tempat, di mana kerajaan yang sudah memegang sejarah dari abad ke-16, sehingga ada sosok
yang diakui. Tidak pernah Belanda memberikan nama kepada seorang musuhnya kecuali kepada satu kerajaan itu. Hanche van Oostan, ayam jantan dari benua bagian timur Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa itu masih tegak berdiri secara tradisional. Tapi kemudian penuh dengan perilaku-perilaku yang tidak bersahabat. Unsur-unsur pemerintah daerah menggerus, menzolimi. Bahkan sekarang kerajaan istana kerajaan sedang dipolis lain, Bapak Presiden. Sangat menyedihkan. Itu. Oleh sebab itu kami ingin bahwasanya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini akan ada sebuah undang-undang proteksi kerajaan yang memberikan perlindungan terhadap kerajaan-kerajaan, memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal, memberikan perlindungan terhadap pemimpin-pemimpin informal yang ada di setiap wilayah. Kita sering mengeluh bahwa banyak sekali dari karya-karya komunal kita diambil alih oleh orang luar. Ada tari, ada motif, ada dan sebagainya. Nah, sampai saat ini belum ada ya undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya komunal, ya, semacam hak cipta. Karena memang rezim hak cipta yang kita anut ini kan rezim hak cipta yang mengakui karya-karya yang sifatnya personal. Nah, karya-karya komunal yang dihasilkan oleh keraton, masyarakat adat ini tidak terlindungi sama sekali. Sehingga ketika ada yang mengklaim, apakah itu orang luar atau korporasi, tidak ada jalan kita untuk kemudian menggugat mereka. Untuk itu kami berharap ada undang-undang untuk melindungi karya-karya komunal ini, Presiden. Di tengah upaya Presiden untuk memberantas korupsi, ya, ini kita sangat apresiasi. Namun demikian rupanya susah sekali memberantas korupsi hanya berlandaskan pada hukum-hukum positif. Untuk itu perlu dipikirkan, ya, mungkin bahwa daerah-daerah masyarakat ada kerajaan punya nilai-nilai sebenarnya untuk pencegahan korupsi. Karena sebagaimana saya pinjam istilahnya Pak Menteri tadi malam, bahwa keraton-keraton dan masyarakat ini adalah pusat-pusat dari grand value, ya, keagungan nilai-nilai yang agung. Di sana juga terdapat nilai-nilai, cara-cara, aturan-aturan untuk memberantas dan mencegah korupsi. Mungkin itu yang juga adalah bagian dari yang perlu kita coba gagas dan implementasi ke depan. Kami berpendapat bahwa maraknya kejahatan narkoba dan kenakalan remaja bersumber dari kurangnya para remaja aktif pada kegiatan-kegiatan positif yang produktif. Untuk itu disarankan agar pemerintah pusat dan daerah menumbuhkan iklim yang baik bagi pemajuan kearifan lokal pada keraton yang betul-betul tumbuh dari bawah dengan memberikan iklim yang baik bagi pendidikan non-formal yaitu sekolah adat atau sekolah budaya keraton. Indonesia merupakan masyarakat agraris yang terdiri dari nelayan dan petani yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya melalui reforma agraria dengan pengoptimalan tanah keraton dan lahan tidur untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Seperti kita ketahui telah disinggung oleh teman-teman juga terdahulu bahwa pada awal kemerdekaan kami para raja, sultan berkumpul dalam suasana seperti ini demi Indonesia. Kami menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam waktu cukup lama, kami tidak ada bayangan akan imbalan yang setimpal atas penyerahan kedaulatan itu. 72 tahun kemudian, tanda-tanda kebaikan mulai muncul dengan kehadiran Yang Mulia Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dalam acara-acara yang kami adakan demi Indonesia yang lebih baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar.
Bapak Presiden Republik Indonesia, semoga Yang Mulia Presiden dalam memimpin bangsa ini dan negara ini selalu diberikan kesehatan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya tidak ingin menyampaikan banyak, saya telah mencatat banyak sekali dan mungkin juga dalam bentuk tulisan juga sudah saya terima. Nantinya secara khusus saya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang secepatnya bisa diimplementasikan, baik tadi yang berupa aset-aset keraton yang saya nantinya minta lebih detailnya lagi dari Pak Sultan untuk seluruh keraton yang ada, kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya juga minta mengenai keraton-keraton yang perlu diperbaiki, yang perlu direstorasi. Saya ingin mungkin dikerjakan setiap tahun, entah 3, entah 4, entah 5. Nanti akan saya hitung dulu anggarannya seperti apa. Tapi total rampung, ya ganti masalah yang lain gitu. Jadi tidak ingin bekerja parsial sedikit-sedikit seperti itu. Dan tadi yang berkaitan dengan mengoptimalkan tanah-tanah keraton yang ada, kembali lagi saya minta nanti list daftarnya seperti apa, sehingga seperti tadi yang disebutkan mengenai kompensasi, mengenai aset-aset keraton yang dikuasai negara itu juga bisa kita pikirkan. Tapi saya belum menjawab, tapi akan ketemu nanti setelah saya rapat terbatas dengan seluruh kementerian yang ada. Termasuk di dalamnya adalah mengenai sertifikasi tanah-tanah keraton yang memang belum dikerjakan. Akan saya perintahkan untuk segera diselesaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya belum bisa menyampaikan hal yang banyak karena ternyata persoalannya juga banyak sekali. Jadi saya akan rumuskan dulu kebijakannya dengan menteri-menteri yang terkait, dan saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira kita lanjutkan saja dengan makan siang. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.